Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Zahid Al-Murtada dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu atau saya akan memberi video edukasi mengenai ether, yang mana pada pembelajaran kimia kelas 12 pada bab senyawa karbon. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, di sini kita akan pertama-tama kita kenali dulu pembagian dari senyawa karbon, yang mana senyawa karbon itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada senyawa karbon alifatik atau rantai terbuka, lalu ada senyawa karbon siklik atau rantai tertutup. Pada senyawa karbon siklik yang rantai tertutup terbagi lagi menjadi tiga, yaitu karbosiklik, heterosiklik, dan polisiklik. Pada karbosiklik itu terbagi lagi dan menjadi dua, yaitu alisiklik dan aromatik. Nanti aromatik ini turunannya ke benzena dan lain-lainnya. Lalu kita akan ke senyawa karbon alifatik atau rantai terbuka, yang mana terbagi lagi menjadi dua, senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa karbon tidak jenuh. Yang mana pada senyawa hidrokarbon itu tersendiri ada tiga, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Lalu senyawa turunan dari hidrokarbon itulah hasilnya ada alkohol, ada ether, ada aldehid, ada keton, asam karboksilat, ester, amida, amin, asam amino, dan haloalkana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menekankan atau lebih menjelaskan kepada ether. Oke, kita langsung saja ke rumus umum dari ether. Pada rumus umum ether ada tiga, yaitu ROR, AROR, dan AROAR. Yang mana R di sini sebagai alkil dan AR sebagai aryl. Ether juga merupakan isomer fungsi dari alkohol, dan ether merupakan turunan alkana yang salah satu hidrogennya diganti dengan OR atau alkoksi. Maka dari itu, ether itu juga disebut dengan nama lainnya, yaitu alkoksi alkana. Nah, dan rumus umum ether yaitu CN H2N plus 2O. Di sini ada contoh ether, yang mana ada contoh dietil ether, ada anisol atau anisol, yang mana juga disebut metil penyl ether, lalu ada tetrahidrofuran. Lalu ether atau alkoksi alkana ini ada penamaan ether, dan penamaan ether itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu penamaan ether dengan sistem trivial dan ada penamaan ether dengan cara IUPAC atau UPAC. Dengan sistem trivial atau alkyl ether, contohnya CH3O C2H5, yang ialah disebut juga ethyl methyl ether. Dan dengan cara IUPAC atau UPAC terdapat contoh misalnya CH3O C2H5 ialah metroxyetana. Jadi ini sama-sama senyawa karbon yang sama, akan tetapi penamaannya saja yang berbeda dengan dua jenis sistem, yaitu pada sistem trivial dan sistem IUPAC. Yang mana kalau pada sistem trivial senyawa ini disebut dengan ethyl methyl ether, dan sedangkan pada cara UPAC senyawa ini disebut dengan metoxyetana. Oke. Alkyl yang lebih sederhana menjadi alkoksi. Terdapat diagram di sini. Di sini ada ditunjukkan satu metoksipropana, yang mana pada CH3O, CH2, CH2 dan CH3, CH3O itu termasuk metoksi, dan CH2, CH2, CH3 itu termasuk ke propana. Oke. Lalu di bawahnya lagi ada contoh lagi, methyl propyl ether. Di sini kita lihat CH3 yang sebagai metil itu tidak tergabung dengan ether, dan yang CH2, CH2, CH3 ini disebut propyl pada di sini. Oke. Bila kedua gugus sama itu disebut ether simetris, dan bila kedua gugus itu berlainan maka disebut juga ether tidak simetris. Tata nama ether. Tata nama ether dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trivial. Menurut sistem IUPAC, ether disebut juga alkoksi alkana seperti yang saya sebutkan pada di awal tadi, yang mana tata nama dilakukan dengan dua cara menetapkan alkyl yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkyl yang lebih besar sebagai alkana. Saya ulangi lagi, tata nama dilakukan dengan dua cara menetapkan alkyl yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkyl yang lebih besar sebagai alkana. Oke.
Tata nama dengan nama trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil sesuai urutan abjad dan di akhir ether. Jika kedua alkil sama-sama digunakan pada sama-sama menggunakan awalan di, maka bisa kita lihat di sini ada dua senyawa, ada dua jenis senyawa karbon. Akan tetapi dengan penamaan IUPAC dan trivial itu menghasilkan 4 penamaan yang berbeda. Bisa kita lihat di bagian sebelah sini ada metoxisopropana, dan sedangkan di sini isopropyl methyl ether. Sedangkan yang senyawa selanjutnya itu pada penamaan IUPAC disebutkan sebagai etoksietana, dan sedangkan pada trivial disebut diethyl ether. Oke, saya akan membahasnya di sini. Di sini kita bisa lihat metoksi dan isopropana yaitu dipisahkan, lalu pada sistem penamanya tinggal digabungkan saja, sama saja dengan yang di bawahnya, yaitu pada etoksietana itu digabungkan saja. Dan sedangkan pada trivial ini seperti pada penjelasannya tadi diakhiri dengan ether. Jadi isopropyl methyl ether. Dan seperti itu juga pada yang di bawahnya, yaitu pada senyawa C2H5O, C2H5 itu ada dua etil yang sama, maka disebut pada dengan sesuai kaidahnya, yaitu disebut dietil dan tetap diakhiri ether. Jadi dietil ether. Oke. Selanjutnya ke sifat-sifat ether. Sifat-sifat ether itu ada yang berupa gas, yaitu pada metil ether, dan ether lain sampai C16H332O yang berbentuk cairan. Cairan ether itu tidak berwarna, memiliki bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Dan apabila terhirup oleh hidung, cairan ether itu bisa membuat kepala Anda pusing. Dan ether tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen dan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Dan titik didihnya rendah dibanding dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Tetapi ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa OH, yaitu pada air, alkohol, dan fenol. Seperti pada contoh, bisa dilihat sendiri pada gambar yang PowerPoint saya sediakan. Oke. Lalu pada sifat-sifat ether lagi, yaitu reaksi dengan senyawa PX3 atau fosfor trihalida, misalnya pada PCl3 dan PBr3 dan PL3 dipergunakan sebagai reaksi pembeda alkanol dengan ether. Lalu, senyawa alkohol dapat bereaksi dengan senyawa PX3, sedangkan senyawa ether tidak dapat bereaksi dengan senyawa PX3. Didapat dengan di sini, karena ether tidak dapat bereaksi, maka tidak menghasilkan senyawa akhir. Oke. Manfaat ether itu pada kehidupan sehari-hari ada dietil ether yang paling banyak dipergunakan untuk anestetikum atau narkotikum, dan dalam laboratorium digunakan dalam pembuatan senyawa original. Jadi ether ini juga digunakan untuk pembuatan senyawa original. Ether digunakan sebagai zat pelarut solvent, senyawa karbon, zat disinfektan atau pembunuh kuman, dan senyawa adiktif pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan. Dan MTBE atau methyl tertiary butyl ether digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin menggantikan kedudukan TEL, sehingga diperoleh bensin yang ramah lingkungan dan karena tidak menghasilkan debu timbal Pb2+ seperti bila digunakan dengan TEL. Ether yang paling banyak digunakan adalah diethyl ether atau etoksietana. Ether ini biasanya digunakan sebagai pelarut senyawa organik, zat anestesi atau obat bius di rumah. Anestesi atau obat bius di rumah sakit. Oke, di sini ada pembuatan ether dalam industri ether sederhana atau simetris seperti ether, disprofil ether, dan butyl ether dibuat dengan cara mereaksikan alkohol dengan asam sulfat, lalu menghasilkan reaksi dehidrasi atau hilangnya molekul air dari setiap pasang alkohol. Ethyl ether yang dibuat dengan reaksi dehidrasi dari 2 mol etanol, dan pada temperatur 180 derajat Celcius terjadi reaksi eliminasi pada etil hidrosulfat, terbentuk etena yang pada kondisi reaksi sangat penting. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh soal pada ether. Di sini ada 2 contoh soal ether serta pembahasannya, yaitu ada 2.
Yang pertama, berikan nama IUPAC dan trivial yang tepat untuk senyawa ether di bawah ini. Oke, ini untuk nama IUPAC-nya disebut dengan metoksiklopentana, sedangkan pada nama trivialnya yaitu metil siklopentil ether. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini CH3 sebagai metoksi dan siklopentana itu didapat dari karena ikatan dari ether tersebut. Dan sedangkan pada nama trivialnya disebut metil siklopentil ether. Yang mana seperti kita ketahui pada setiap penamaan trivial itu diakhiri dengan ether. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan hasil reaksi senyawa berikut dengan HI berlebih. Apakah hasil reaksinya bisa bila digunakan HCl? Oke. Jawabannya terjadi reaksi pembelahan ether dan terbentuk CH3CH3 serta CH3CH OH CH2 CH3 CH3 CH OH CH2CH3. Tidak akan terjadi reaksi bila digunakan asam yang lebih lemah dari HI. Karena pada langkah pertama terjadi reaksi protonasi sehingga dibutuhkan asam yang sangat kuat karena ether sangat lemah kebasahannya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan apabila ada pertanyaan yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf dan kepada saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.